Berubah untuk sukses atau berubah karena nggak sukses, itu dua hal yang sangat berbeda. Pengalaman saya pagi ini, yang baru pertama kali setelah 2 tahun nggak ngelakuinnya, membuat saya teringat tentang topik ini. Yuk kita simak. Berubah untuk sukses adalah motivasi yang keluar dari diri kita sendiri, karena sebuah keinginan yang membara, sehingga kita melakukan perubahan itu tanpa ada rasa terpaksa, justru dengan semangat. Sementara berubah karena nggak sukses, itu adalah perubahan karena tekanan dari luar. Kita kayak terpaksa melakukannya. Pengalaman saya pagi ini, yang baru pertama kali setelah 2 tahun nggak ngelakuinnya, membuat saya teringat tentang topik ini. Hari ini bagi kedua anak saya adalah sebuah pengalaman yang baru setelah 2 tahun mereka tidak melakukannya. Sekolah tatap muka. Selama 2 tahun, Audrey dan Al menjadi murid online. Semuanya karena adanya pandemi, kita dipaksa untuk menyesuaikan diri. Dan pagi ini, kami orang tuanya melakukan sebuah aktivitas yang sudah 2 tahun tidak kami lakukan. Antar jemput. Yang jadi masalah adalah jarak masuk sekolahnya si Al dan Audrey itu selisih setengah jam. Si kecil itu setengah jam lebih lambat. Dia masuk jam 8, kakaknya masuk jam setengah 8. Memang sih idealnya ya dianterin aja bareng-bareng. Lalu nanti si kecil nungguin setengah jam baru masuk. Ya tetapi namanya anak SD baru kelas 2. Belum tentu juga dia langsung mau menyesuaikan seperti itu. Nanti malah resah, nunggu di mobil nggak mau, nunggu di kelas nggak mau selama setengah jam. Sehingga seminggu ini saya dan Bu Sari putuskan untuk kita penyesuaian dulu aja. Dianterin masing-masing. Saya mengantarkan Audrey untuk masuk yang jam setengah 8. Jadi kami berangkat jam 7 kurang seperempat. Lalu mamanya nganterin si Al kecil yang masuk jam setengah 8. Jadi baru mulai berangkat jam 7. Kita semuanya para orang tua murid yang sudah offline itu ngerasain sebuah perubahan. Wow, setelah 2 tahun gak pernah yang namanya manasin mobil pagi-pagi gitu. Tidak pernah ngerasain bermacet-macet di pagi hari, lalu kemudian entah pulang lagi, entah nongkrong di sekolah anaknya sampai nunggu anaknya pulang. Saya masih ingat zaman dulu sebelum ada COVID, si Aldi anterin mamanya, saya nganterin Audrey. Begitu pula menjemputnya juga masing-masing. Kami ngisi bensin sampai full 2 mobil itu 2 minggu sekali. Boros ya. Sebenarnya kami sebagai orang tua bisa punya pilihan. Misalnya, kita sewa antar jemput buat anak-anak kami. Kedua, kita pesenin taksi online. Entah kenapa, 2 pilihan itu bagi kami sebagai orang tua masih mengandung resiko dua-duanya. Penularan akan lebih mudah terjadi. Kami memilih untuk kamilah yang antar jemput. Mamanya ngurusin antar jemput adiknya, papanya ngurusin antar jemput kakaknya. Itulah pilihan kami. Waktu tadi saya manasin mobil, saya mikir-mikir, kehidupan itu ya seperti ini ya. Ada perubahan untuk sukses, tapi ada juga perubahan karena nggak sukses. Saya berpikir tentang diri saya. Seandainya saya nggak sukses hari ini, saya tidak akan pernah punya pilihan untuk anak kami. Apakah mereka harus naik antar jemput? Apakah mereka harus naik taksi online? Atau bahkan mereka naik kendaraan umum? Apakah kami terpaksa harus nganterin mereka barengan sehingga yang si kecil harus nungguin setengah jam? Kami sama sekali tidak punya pilihan. Dan perubahan itu bukan hanya menyiksa kami sebagai orang tua, tapi juga pastinya akan menyiksa anak kami. Karena mereka akhirnya harus melakukan sesuatu dari pilihan yang paling jelek, bukan pilihan yang paling bagus. Namun, karena kami sudah bekerja keras jalankan usaha ini, akhirnya hari ini kami bisa punya pilihan. Dari semua pilihan-pilihan bagaimana mengantarkan anak sekolah, akhirnya kami bisa memberikan pilihan yang terbaik dan tidak harus memaksakan diri untuk mereka. Nah teman-teman semuanya, kehidupan itu seperti itu. Sukses itu juga seperti itu. Kita mau berubah hari ini untuk sukses, atau kita hari ini terpaksa berubah karena nggak sukses. Tetap aja yang akan merasakan entah enaknya atau nggak enaknya ya anak-anak kita. Kalau kita berubah untuk sukses, artinya saat ini kita berubah untuk menghindari sesuatu yang buruk di depan sana. Kita memaksakan diri kita sendiri untuk berubah. Nggak ada yang maksain. Yang maksain adalah impian kita sendiri.
Kita mau ngelakuin presentasi, gak ada yang maksain. Kita mau prospecting, gak ada yang maksain. Kita mau follow up, gak ada yang maksain. Kita mau gempur GTR, kita mau gempur CP, kita mau jadi royal, gak ada yang maksain. Kita mau membawa 1 kaki atau mau membawa 4 kaki, gak ada yang maksain. Kita berubah untuk sukses karena kita sudah muak tidak punya pilihan hidup. Kita kepengen punya pilihan dalam kehidupan ini. Dan kita juga ingin menghindarkan hal-hal buruk yang bisa terjadi. Tetapi kalau kita tidak mau berubah untuk sukses, ya ujung-ujungnya nanti toh tetap kita harus berubah karena nggak sukses. Berubah karena nggak sukses itu nggak enak banget. Dipaksa oleh keadaan. Sama seperti waktu kita dulu dipaksa oleh keadaan harus ninggal anak untuk merantau ke luar negeri demi bisa menafkahi mereka. Dipaksa, kepepet. Sebenarnya orang-orang yang mengatakan saya terpaksa harus begini karena nggak punya pilihan. Nah, karena dulu dia menyia-nyiakan waktu. Saat dulu dia masih punya pilihan, dia tidak mengambil pilihan untuk sukses. Sehingga akhirnya dia sekarang kayak nggak punya pilihan lain selain ngelakuin hal itu walaupun tidak dia sukai. Itu namanya terpaksa berubah karena nggak sukses. Memang saat ini tidak ada gempa bumi, tidak ada gunung meletus, tidak ada tsunami, tidak ada banjir, tidak ada kabar buruk. Sehingga seolah-olah kita bisa ngelakuin aja apa kehidupan kita sehari-hari. Kalau sekarang kita mau melakukan sesuatu untuk sukses, kalau sekarang kita mau berubah untuk sukses, itu lebih enak. Jangan kita berubah hanya setelah gunung meletus, setelah gempa bumi, setelah ada tsunami, setelah ada kabar buruk dalam keluarga kita atau pekerjaan kita, baru terpaksa untuk berubah. Itu mah gak enak banget. Tapi terpaksa harus berubah. Itu hanya berubah untuk menyelamatkan diri, bukan berubah untuk mengubah kehidupan untuk sukses. Milih yang mana? Berubah untuk sukses sekarang belum terjadi masalah, atau berubah karena nggak sukses, terpaksa sudah ada masalah. Itu mah nggak enak banget. Sukses selalu.